jamaah. Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema nemu barang jangan langsung dikantongin. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas hukum-hukum kalau misalnya kita nemuin barang selama 1 tahun udah di-keep, ternyata kena zakatnya. Tadi sudah dijelaskan juga 20%. Lalu juga kalau misalnya barangnya memang bernilai seperti emas atau perak ya, Masya Allah. Nah baik. Selanjutnya nih kita akan bahas lagi lebih dalam tema kita hari ini. Saya mau bertanya dulu sama Ustadz Syam nih. Ustadz, Siap. bagaimana jika setelah 1 tahun ternyata orang yang punya barang atau uang yang kita temukan tadi akhirnya datang? Ayo loh. Terus tapi uangnya ini udah dipakai atau misalnya udah kita bagiin. Apakah tetap harus dikembalikan atau cukup dijelaskan aja sama orangnya? Pak, Bu, maaf nih uang ibu yang dulu hilang udah saya pakai buat anak istri, buat saya bagikan. Itu gimana hukumnya menurut sudut pandang Islam? Mohon penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Habib Utsman, Ustazah Lulu, ini masalah barang temuan ini nggak terlalu luas sebenarnya. Jadi jelas kalau hak orangnya tetap hak orang. Betul. Gitu ya. Hak kita ya tetap hak kita. Kapan bisa menjadi hak kita? Jikalau ada yang namanya ijab qabul atau sigat. Sigat itu adalah suatu ucapan yang jelas yang dipersaksikan oleh orang yang adil. Jadi kalau misalnya menemukan barang lalu kita mempersaksikannya kepada orang yang adil, 2 orang yang adil, laki-laki yang berakal dan adil, lalu dikatakan ini orang punya ini, nggak ketahuan orangnya sudah 1 tahun, sudah 2 tahun, sudah 3 tahun, bolehkah saya pakai? Kalau mereka mempersaksikannya, untuk apa saksi ini sebenarnya? Untuk mengetahui bahwa ini bukan miliknya sebenarnya, tapi milik orang lain yang gak ketahuan orangnya. Lalu muncullah permasalahan yang berlarut-larut, udah lama 10 tahun muncul orangnya. Waduh. Wah, gimana tuh? Apakah tetap harus dikembalikan? Secara hukum tetap hak itu adalah hak yang punya. Tetap harus dikembalikan. Tetap hak yang punya, maka mengembalikannya. Lalu bagaimana kalau tidak sanggup mengembalikannya? Waduh. Lalu muncullah yang namanya musyawarah. Musyawarah itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bermusyawarah yang namanya dengan wasyawirhum fil amr. Bermusyawarah dengan yang namanya kebaikan, dengan ma'ruf tadi, dengan baik. Apakah bisa digantikan, harus digantikan, ataukah memang orangnya tidak mampu, lalu ya tergantung yang punya. Tetap haknya itu tetap hak yang punya tadi, yang kehilangan barang tadi. Lagian kita kenapa menggunakannya gitu ya. Lagian bukan hak kita, lalu kenapa kita memilikinya? Sebenarnya tadi persoalannya adalah ketika ada sigat, ada yang namanya sigat tadi, ucapan yang jelas di depan 2 orang saksi yang adil tadi, bahwa kita ini barang saya temukan, ini barang saya temukan, saya akan menjalankan syariatnya sesuai dengan zakatnya emas, sesuai dengan zakatnya perak, sesuai dengan zakatnya uang, lalu saya akan menjalankannya, lalu kalian saksi bahwa ini adalah barang temuan saya. Untuk apa saksi ini? Kapan tahu datang orang yang punya, maka akan dikembalikan kepada yang punya tadi. Terserah berapa tahun lamanya. Jadi kalau misalnya udah disedekahin gimana? Ya kan, sama tadi pertanyaannya si nenek Rara tadi. Kalau udah terlanjur disedekahin gimana, ya mau gimana lagi? Bukan dia yang mau bersedekah soalnya. Yang mau bersedekah siapa? Yang menemukan barangnya gitu. Jadi sama dengan hak mengembalikan sesuatu. Ini kan mirip-mirip dengan berhutang tadi. Betul. Berhutang udah lama orangnya udah nggak ketahuan di mana, kita mau mengembalikan, ini kan haknya yang mempunyai piutang. Ya, saya berhutang sama Ustazah Lulu. Ustazah Lulu ternyata udah pindah rumah. Nggak ada kontaknya juga. Misalnya dicari di sosial media juga nggak ketemu. Di mana kita harus membayarkannya? Yang pertama cari ahli warisnya. Ahli warisnya nggak ketemu, ya udah masukin sedekah atas nama Ustazah Lulu. Saya bersedekah 1 juta rupiah karena saya pernah punya hutang sama Ustazah Lulu, saya sedekahkan. Namun ternyata 10 tahun berlalu datang anaknya Ustazah Lulu. Atau 20 tahun berlalu, kata anaknya Ustazah Lulu ngomong ke anak saya, bapakmu dulu pernah pinjam uangnya mamaku 1 juta. Saya minta dikembalikan karena saya adalah ahli warisnya. Ternyata saya pun pernah ngomong sama anak saya, nah nanti kalau ada keluarga ini ciri-cirinya ini dan segala macam, kembalikan karena itu memang haknya gitu. Waduh. Jadi nggak peduli durasinya berapa lama pun. Yang penting pokoknya kalau Haknya si punya, tetap yang punya harus tetap dikembalikan haknya ya. yang punya. Iya benar. Masya Allah, nah penting nih buat jamaah yang menemukan barang. Ini pasti kayaknya semua orang nih mengalami nih hal-hal kayak gini, pasti bingung juga nih kayak saya nih. Alhamdulillah sekarang dapat ilmu lagi luar biasa. Baik jamaah, kita akan bahas lagi lebih dalam nih, tema kita luar biasa semakin seru. Tapi saya mau ngajakin dulu nih jamaah yang ada di rumah, ada berita yang lagi viral, lagi hangat, seorang wanita yang mencoba mengembalikan
handphone ke pemiliknya, tapi apa yang terjadi? Yuk kita saksikan tayangan berikut ini. Silakan. Tolonglah Pak, keadilannya Pak. Saya kan di sini mau niat baik memulangkan handphone Bapak sekalian. Saya menjaga handphone Bapak, saya simpan, saya nggak ada gunakan, saya nggak ada matikan, saya simpan. Tolong Pak, keadilannya. Saya bukan mencuri. Kalau niat saya mencuri, itu kartu udah saya buang Pak. Dari awal saya dapat handphone itu mau saya pulangkan, tapi tidak ada yang menghubungi. Sampai tanggal 30. Sampai 1 minggu saya berhubungan chat sama yang mengaku namanya Muslia di Tanjung sebagai dia yang yang mengaku yang punya ponsel. Ternyata dia bukan yang punya ponsel, Pak. Waduh, beritanya sangat disayangkan sekali ya. Orang berniat baik ingin mengembalikan tapi malah dituduh sebagai tersangkanya. Nah ini sekarang saya pengen nanya sama Ustazah Lulu ini. Iya, Kak. Melihat kasus tadi ini bagaimana dalam Islam, apa yang Islam ajarkan ketika kita sudah niat mengembalikan barang kepada pemiliknya. Kita mencari pemiliknya, kita keep tuh handphonenya. Tapi nauzubillah malah kita yang dituduh sebagai orang yang mengambil itu. Malah kita dituduh sebagai tersangka, itu bagaimana tuh Ustazah? Silakan, Ya mohon Allah. penjelasannya. Terima kasih Kak Mikdad, mohon izin Habib juga Ustadz. Ya insya Allah mudah-mudahan sehat berkah semuanya. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah. Tadi kita lihat tayangan, ya Allah ternyata udah niatnya baik, udah dijaga itu luqatahnya barang temuannya gitu kan. Tapi ternyata dituduh bahwa dia yang mengambil. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Bahwa yang namanya fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Na'udzubillah min dzalik ya. Kemudian bagaimana ketika kita ada di posisi si Mbak tadi tuh yang sudah berusaha untuk mengembalikan, kemudian justru dia yang dituduh. Yuk sama-sama, yang pertama niat kita ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas karena Allah. Ketika menemukan barang, mohon maaf jangan menyimpannya atau menyembunyikannya. Tapi benar-benar niat kesanggupan untuk mengembalikannya. Ya, waktunya tadi 1 tahun, bahkan juga sampai 2 tahun, 3 tahun, Masya Allah. Orang yang amat sangat berhati-hati tidak akan memakainya atau memanfaatkannya. Ya, tapi justru mencari pemiliknya siapa. Ya, makanya niat kita ketika menemukan barang untuk senantiasa membantu mengembalikan kepada pemilik. Yang kedua yakni ujian. Karena memang sejatinya dunia darul imtihan, dunia tempatnya ujian. Bentuk caci, maki, bahkan Rasulullah pun juga diuji. Dengan bagaimana ketika syiar dakwah tidak semuanya untuk mengikuti ajaran baru yakni Islam, tidak. Artinya apa? Rasulullah pun juga mendapatkan hinaan, cacian, makian, ya. Artinya yuk sama-sama kita senantiasa menganggap bahwa ujian yang Allah berikan ini ahasiban nas ayutsraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, tidak semena-mena dikatakan kami beriman kepada Allah tapi tanpa Allah uji. Anggap itu ujian yang menaikkan derajat kita agar lebih sabar dan ikhlas. Karena yang ketiga ikhlas, khaltul milkain. Ikhlas ini tidak ada 2 milik. Ketika niat kita ikhlas karena Allah, ya Allah saya mau ngembaliin ini barang, niat ikhlas karena Allah. Nggak ada yang namanya ganjarannya. Pikirnya nggak ada tuh yang namanya, aduh saya nanti bakal dapat sekian gitu kan. Tapi insya Allah mudah-mudahan mengerti juga yang memiliki barang tersebut. Ya Allah ini udah berbuat baik karena tadi historinya pun juga udah ada CCTV-nya. Kemudian ada saksinya. Bahkan kita pun juga ada ikhtiar bertanya, ini barang punya siapa ya? Kemudian ini tadi lihat nggak nih, ini kok saya ketemu di sini mungkin ada jejaknya nih di rumah makan misalnya. Ini tadi yang duduk di sini siapa ya? Karena ada CCTV-nya. Kemudian juga kita melihat bahwa ya Allah ini barangnya warnanya ini jenisnya tahu. Kemudian juga kita bisa lihat yang dihubungi kontaknya siapa, handphone tadi kan? Ya Allah ya. Kemudian juga insya Allah mudah-mudahan senantiasa kita mengikuti akhlak Rasulullah. Ini ada yang dikatakan azimat al-asim, datang kepada Rasulullah, dia mendapatkan bahwa Rasulullah ini tidak waras, datangi oleh Rasulullah untuk mengobatinya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah dihina, dicaci maki, dituduh bahwa tidak waras. Apa kata Rasulullah? Rasulullah memuji. Ya, memuji Allah, kemudian juga senantiasa bersyukur kepada Allah sehingga balasan kejahatan dibalas dengan kebaikan, itulah yang mengantarkan untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam insya
Allah. Insya Balaslah Allah. kejahatan dengan kebaikan. Ikan lohan punya Pak Barkah, mudah-mudahan hidup kita berkah. Masya Allah, luar biasa. Tapi angel sih ya, angel. Apa itu? Bener, itu tadi yang menemukan dituduh tersangka. Nah, Iya. itu dia. Kasian banget. Abang Teguh kutipan Palu. Awan. Sungguh terlalu. Masya Allah, mudah-mudahan diberikan solusi yang terbaik, mudah-mudahan juga para aparat negara hukum ditegakkan seadil-adilnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik jamaah, tadi kita sudah menyaksikan tayangan yang sedikit disayangkan. Nah, saya juga masih ada tayangan nih untuk jamaah saksikan. Silakan. Berarti mungkin itu rezekimu diberikan Allah. Lah kamu nemunya di mana? Ning dalan kono kae mau. Lah ya mungkin, kan rezeki ya begitu bang. Lah yo tingak-tinguk ora neng uang kok. Nah Ya wis, ya toh. itu dia. Rezekiku berarti ya. Tapi ya Tenang wae. bagianku dikasih sekarang aja. Aku ada perlu ya. Ning iki rezekiku tenan lho iki. Iya rezekimu itu bang. Wah, Yo. satu ini bang. Wah. Yang ikhlas loh bang, udah selembar kok nggak ikhlas No. gitu. Alhamdulillah. Pemakan ya bang ya. Alhamdulillah. Duluan bang. Siap. Subhanallah, ini nggak kalah menarik nih. Ini kasusnya beda nih. Kalau yang ini tadi nemuin barang, langsung disamperin temennya, langsung niat dibagi-bagikan. Ini juga kadang memang ada yang seperti ini. Ini bagaimana kalau kasusnya seperti ini nih Habib Usman nih. Kita menemukan barang tapi langsung dibagikan meskipun ada niat ingin mengembalikannya nanti. Nah, itu bagaimana hukumnya? Ini menarik nih. Nah. Afwan, Afwan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, berdosa apabila uang temuan langsung kita ambil, kita bagikan, dan kalau itu barang adalah barang berharga. Jadi ingat, barang itu bukan hak kita, barang itu bukan milik kita, barang itu adalah milik orang lain. An Zaid bin Khalid Al-Zuhani radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil lugatah. Qala arifaha sannah. Jelas bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang lugatah. Lugatah itu adalah barang temuan. Harus apa? Kamu harus umumin 1 tahun. Diumumin dulu 1 tahun. Enggak boleh ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk langsung dibagiin. Misalkan, aneh nemu duit nih. Aneh bagi sama Mikdad, aneh bagi sama Ustaz Syam. Alhamdulillah. Nggak boleh. Nggak boleh. Kita juga. Tapi kita halal kan, Bib? Tadi temennya malah seneng, Bib. Nggak boleh. Tapi kita nggak tahu. Nah, kalau temannya nggak tahu nggak jadi masalah. Ya kan? Kita aman yang masalah adalah orang Iya. yang Yang tahu membagikannya. dan orang yang paham. Betul. Jadi tanya dulu, tahu atau nggak Ustaz Syam? Nggak tahu. Nggak tahu, tahu nggak? Nggak Kita tahu. kan taunya saya. Habib Nah. emang suka bagi-bagi Nah, gitu. kalau misalkan kita nggak tahu, kita nggak jadi masalah. Tapi kalau yang tahu ini yang menjadi masalah. Ah. Ingat, harus mengerti dan memahami bahwasanya kita itu melihat ini duitnya halal atau haram. Kita nggak tahu. Sebagai teman juga tanya, Betul. ente bagi-bagi duitnya halal Dari haram. mana nih duitnya nih? Nah, ingat, berhati-hatilah untuk memakan sesuatu yang bukan milik kita. Sehingga apa? Kita tidak akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tadi Ustaz Sam juga dijelasin. Jangan sekali-kali kamu makan duit yang haram. Nanti duit tersebut kamu beliin sesuatu, masuk ke dalam tubuh, jadi darah, jadi daging, mengalir dalam tubuhmu. Kalau kamu berdoa, nggak dikabulin sama Allah. Salah siapa? Ada orang yang doa, ya Allah kenapa doa saya nggak dikabulin? Ente kebanyakan makan duit haram. Badan ente, tubuh ente, pakaian yang ente pakai, semuanya dicari dengan cara yang haram. Sehingga apa? Sehingga tidak dikabulkan doanya. Berarti wajar gak Ustaz Sam? Wajar, sehingga tidak dikabulkan doanya. Oleh karena itu, Islam sudah mengatur sedemikian rupa. Diambil hikmahnya, diambil kebaikannya, diambil keberkahannya. Karena apa? Lugatah, barang temuan harus diumumkan dulu 1 tahun. Tujuannya apa? Tujuannya ini bukan punya kamu, ini punya orang. Jangan kamu ambil. Apalagi dibagiin, apalagi dibeliin belanjaan. Sampai di rumah kasih makan anak istrinya. Alhamdulillah nemu duit 5 juta. Ya kan? Bilang istrinya alhamdulillah nih objekan dapat 5 juta. Padahal baru nemu duit. Padahal hasil nemu ya. Udah gitu duitnya di dompetnya ya kan. Ada namanya atau ada KTP-nya. Waduh. Itu nggak boleh. Subhanallah harus dipulangin. Kalau kamu niat memulangkannya, ada satu cerita yang dimana cerita ini menarik dan kisah nyata. Ada seseorang yang dimana dia kehilangan uang.
uang itu kehilangan kurang lebih baru dari bank terjatuh karena dia menggunakan sepeda motor. Sepeda motor. Kurang lebih 10 juta sampai 20 jutaan. Waduh. Dan orang ini ngumumin siapa yang tadi hilang di sini. Akhirnya dia datang ke bank, dia bilang sama orang banknya, ini duit siapa, ini punya siapa. Gak lama kemudian orang itu datang. Orang itu datang dan nemuin, oh duit saya yang hilang, kok gak percaya ke dalam. Ya kan, karena saya baru habis ngambil duit. Masya Allah. Ternyata betul punya dia. Akhirnya diajak ke rumahnya, diajak main. Dan Masya Allah subhanallahnya Pan. Ini adalah yang Allah berikan. Karena itu laki-laki, dia punya anak perempuan. Insya Allah anak saya buat kamu. Waduh, Masya Allah. Karena apa? Amanah, jujur. Kan nyari orang jujur susah. Luar biasa. Sampai tahu sasam kayak gitu nanti. Ya. Barang Gara-gara temuan. nemu duit. Niat mengembalikan, pulang-pulang dapet jodoh. Betul. Masya Allah, luar biasa. Itu dibalasnya sama Allah berkali-kali lipat ya. Masya Allah. Luar biasa. Nah ngomongin soal jodoh kita ke Ustadz Syam deh nih. Ustadz, kan dari tadi kita ngomongin ngomongin masalah hal-hal kalau misalnya kita menemukan. Nah ini saya pengen nanya nih, ini buat orang-orang yang sekarang lagi kehilangan barang, lagi bingung nih nyari barangnya di mana. Ada nggak sih amalan atau serta doa khusus bagi orang-orang yang sedang mencari barangnya nih? Atau benda lainnya, katakanlah hilang motor, hilang apa nih, pengen tahu nih ada doa khususnya nggak agar segera dikembalikan? Mohon penjelasannya nih Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku, Betul. Habib Utsman, Ustaz Lulu, Mas Mikdad dan seluruh alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu yang diajarkan oleh ulama kita, tertulis bahwasanya membaca doa ini ketika kehilangan barang. Dari kitab Faidul Qadir, Syekh Imam Al-Munawi menjelaskan bahwa ketika kehilangan barang, seseorang boleh membaca Allahumma ya jami'an nasi liyaumil la raiba fi. Wahai Allah yang mengumpulkan manusia di hari tidak ada keraguan padanya. Artinya pada hari kiamat atau padang mahsyar semua manusia akan dikumpulkan, dibangunkan kembali daripada kuburnya. Ijma' baini wa baina dhallati fi khairin wa afiyah. Artinya ya Allah yang Tuhan yang mengumpulkan manusia di hari pada tiada hari ragu di dalamnya, pertemukan aku wa dhallati dan barangku yang hilang dengan kebaikan dan afiat. Artinya barang ini udah enggak berkurang jumlahnya, kadarnya pun enggak berkurang, kemudian yang namanya tidak berubah bentuknya, tidak berubah harganya, nilainya, maka membaca doa yang diajarkan ulama yang tadi. Ada lagi doa yang lain, Habib Muhammad Syahab yang mengajarkannya, pernah diajarkan bahwasanya ketika kehilangan sesuatu baca Al-Fatihah tapi digantungin gitu. Ngerti nggak? Dibaca Al-Fatihah tapi Gimana digantungin. Jadi baca Al-Fatihah untuk dikirimkan kepada Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham adalah sufi besar, sufi yang diakui, ulama yang diakui, dan beliau adalah orang yang kasyaf, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bacain doa untuk Syekh Ibrahim bin Adham tapi digantungin gitu ya. Jadi amalan ini dari guru kita Habib Muhammad bin Syahab mengatakan bahwasanya baca Al-Fatihah Ustaz Syam tapi gantungin. Cari barang gitu langsung bacain, saya niat bacakan Al-Fatihah untuk Syekh Ibrahim bin Adham. Tapi jangan dibaca pada saat itu. Digantungin gimana? Nanti ketemu barangnya baru baca Al-Fatihahnya. Oh. Nah, jadi kayak kita punya utang juga. Kapan kita baca Al-Fatihahnya? Nanti setelah menemukan barang tersebut. Wallahu alam. Ini diajarkan oleh ulama-ulama kita. Ada pula guru kami yang mengajarkan membaca surah Duha. Jadi membaca surah Duha. Karena di surah Duha itu ada fa ammal yatima falat wajadaka dhallan fahada, ya kan? Kami menemukanmu dalam keadaan tidak menemukan jalan, fahada, lalu kami yang memberikan petunjuk. Gitu ada bahasa itu. Ya, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidika fa wajadaka dhallan fahada. Jadi ada kalimat kami mendapatimu tersesat lalu kami memberikan petunjuk kepadamu. Atau boleh juga membaca surah Al-Fatihah, apa saja sebenarnya, apalagi bahasa Indonesia, kalau misalnya doanya tulus bahasa Indonesia kepada Allah, Allah itu kan mengerti bahasa apapun, bahasa Sunda, bahasa Bugis, bahasa Papua, bahasa manapun Allah mengerti, bahasa Jawa, boleh membaca doa ya Allah saya sangat butuh dengan barang ini, tolong pertemukan aku. Kita mau ngulangin doa yang tadi kita bacakan di awal yang berbahasa Arab. Allahumma Allahumma ya Allah Ya Allah. ya jami'an nasi liyaumil la raiba fi. Ya Jami'an nasi liyaumil la raiba fi. Ya, ya Allah yang Maha mengumpulkan Ya Ya Allah yang Maha mengumpulkan di hari tidak ada keraguan di dalamnya. di hari tidak ada keraguan di dalamnya. Ijma' baini Ijma' baini wa baina dhallati wa baina dhalati fi khairin wa afiyah.
fi khairin wa afiyah. Ya Allah yang maha mengumpulkan, kumpulkan aku dengan barangku yang hilang tadi, yang luput dariku dengan dalam keadaan afiah dan keadaan selamat gitu ya. Tidak ada cacatnya sama sekali, tidak ada kekurangan nilainya, kadarnya sama sekali. Ini kalau doanya pakai bahasa Arab. Kalau doanya pakai bahasa Indonesia ya boleh pakai bahasa Indonesia. Ya Allah yang maha mengumpulkan, yang maha menemukan, yang tidak ada tersembunyi darinya. Ya Allah temukan barangku, bantu aku untuk menemukannya, perbaiki ingatanku gitu kan. Karena biasanya yang terganggu adalah ingatan seseorang ketika dia kehilangan barang yang dia hargai atau barang yang penting baginya. Wallahu a'lam. Waduh, Masya Allah. Masya Allah. Nah sekarang aku mau nanya nih sama Habib. Nih Kak Habib kalau misalnya hilang nih barangnya baca apa nih? Kalau Habib gimana? Nah, Anda baca kalau hilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan Bener betul. semua kalau Benar, dikawal. benar, benar. Istirja, Benar, ya. benar. Kepada Allah. Benar. Wah, innalillahi wa inna Bukan ilaihi punya kita rajiun. juga, punya Betul. Allah. Subhanallah. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, barang yang kita punya, kita milikin, bahkan diri kita ini milik Allah. Betul. Kalau misalkan kita, ya kan, segala sesuatu yang diserahkan kepada Allah, aku hilang, ini bukan punya aku, ini punya Allah. Kalau Allah berkehendak balikin. Balikin. Nah, Tuh. biasanya saya baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu 11 kali atau 33 kali. Balik, Bib. Insya Barangnya Allah balik. Balik. Waduh, Oh, Masya balik, Allah. Masya Allah. Ini Jamaah ada nih. amalan baru juga nih dari jadi Habib nih. waktu itu saya punya salah satu murid yang dimana dia kehilangan STNK. STNK. STNK-nya hilang. Jadi saya bilang baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun 11 kali atau 33 kali setelah habis sholat. Dia habis sholat dia baca, nggak lama kemudian sorenya dipulangin. Masya Allah. STNK-nya. Padahal Luar biasa. tercecer di jalan gitu ya. Jatuh di jalanan. Subhanallah. Jadi Waduh. banyak lah. Itu yang paling benar sebenarnya karena itu dari Al-Qur'an gitu. Semua dari Allah kan kembali kepada. Ada sambungannya dari Rasulullah, Allahumma khlufli khairam minha. Ya Allah gantikan aku sesuatu yang lebih baik darinya. Bisa Waduh, juga. Masya Allah. Wah luar biasa, banyak sekali amalannya. Siap-siap catatannya. Tadi pastikan kalau kelewatan nih jamaah, makanya disiapin catatannya. Nanti setelah satu ini, insya Allah kita juga akan menjawab pertanyaan dari media sosial yang sudah masuk ke sosial media Islam Itu Indah. Insya Allah nanti juga kita akan berdoa bersama. Setelah ini ya jamaah tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah.